Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dengan mata kuliah perencanaan pajak, khususnya untuk yang UMKM. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan perencanaan pajak PPh Badan. Dan di pertemuan sebelumnya di materi UTS kemarin kita sudah bahas mulai dari PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi sampai ke PPh final gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita itu melakukan perencanaan pajak pada PPh Badan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tahapan pertama yaitu terkait dengan seperti apa toh PPh Badan itu diberlakukan. Sebenarnya teman-teman juga sudah mempelajari di mata kuliah taxation atau pengantar pajak di semester sebelumnya begitu ya. Kemudian yang kedua nanti bagaimana caranya kita melakukan tax planning terutama untuk PPh Badan atau pajak penghasilan untuk wajib pajak badan. Nah, sebagai pendahuluan perlu diketahui kita flashback saja ya atau merefresh saja yang sudah saya sampaikan sebelumnya di mata kuliah taxation atau pengantar pajak bahwasanya yang dikatakan sebagai pajak penghasilan itu merupakan pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Artinya apa? Artinya memang semua jenis penghasilan baik itu orang pribadi maupun badan begitu ya. Kalau memang dia masuk kategori sebagai penghasilan, maka dia akan dikenakan pajak dan dasarnya itu didasarkan pada penghasilan kena pajak pada perusahaan. Nah, kemudian dari penghasilan tersebut kemudian kita itu bisa menetapkan pajak penghasilan brutonya. Nah, itu nanti yang akan menjadi objek pajak ya. Jadi kita pun juga harus mengetahui begitu ya apa dasar pengenaan pajaknya. Kalau wajib pajak orang pribadi kemarin kan didasarkan pada penghasilan bersihnya atau net income-nya. Tapi kalau di perusahaan atau PPh Badan terutama yang menjadi objek pajak adalah dari penghasilan brutonya dulu. Kemudian nanti dikurangi dengan biaya deductible. Deductible itu apa Pak? Yang dikatakan sebagai deductible itu yang biaya yang masuk kategori yang diperbolehkan dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan undang-undang perpajakan. Yang nantinya hasilnya tersebut itu adalah laba kena pajak yang itu nanti akan menjadi dasar untuk menghitung pajak pada badan atau perusahaan. Nah, di sini pun juga sebenarnya sudah dijelaskan juga ya perbedaan pajak dari SAK ataupun fiskal. Ini yang sebenarnya menjadi penyebab gitu ya perbedaan nilai jumlah pajak fiskal, laba fiskal maupun laba akuntansi. Artinya apa? Karena perbedaan standar inilah yang menyebabkan jumlahnya itu akan berbeda karena standarnya pun juga akan berbeda. Maka di dalam pajak itu ada namanya deductible expense, ada namanya non deductible expense. Artinya yang boleh masuk dalam pengurang dari penghasilan kena pajak penghasilan bruto begitu ya. Itu masuk sebagai deductible expense. Tapi kalau yang tidak diperbolehkan itu namanya non deductible expense. Nanti akan saya jelaskan terkait apa saja masuk kategori deductible yang masuk yang non deductible. Nah, itu yang menjadi penyebab gitu ya penghasilan kena pajak dengan laba akuntansi yang berdasarkan SAK. Nah, ini yang sebelumnya saya jelaskan bahwasanya untuk laba fiskal dan laba komersial itu berbeda. Bedanya apa Pak? Yang pertama, laporan keuangan komersial itu berupa neraca laba rugi yang didasarkan pada prinsip akuntansi berlaku di berterima umum standar di akuntansi di Indonesia yaitu standar akuntansi keuangan atau SAK. Sedangkan untuk yang komersial fiskal begitu ya itu didasarkan pada undang-undang perpajakan. Nah, laporan keuangan komersial itu biasanya dihitung berdasarkan laba kompresif atau penghasilan secara akuntansi. Kemudian laporan keuangan komersial dapat diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi sepenuhnya atau dikatakan sebagai rekonsiliasi. Jadi karena ada perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal, maka untuk penyesuaiannya terutama untuk yang menentukan laba fiskalnya itu maka dari laba komersial itu harus melakukan penyesuaian atau dikatakan sebagai rekonsiliasi agar apa diterima oleh laba maksudnya laba pajak.
Kemudian laporan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan tersebut dengan laporan keuangan fiskal. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwasannya kalau untuk yang laba fiskal semuanya itu didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kemudian di sini jelaskan juga penghasilan yang masuk kategori sebagai objek pajak atau dikatakan sebagai taxable income. Jadi kalau ada istilah namanya taxable income, itu adalah penghasilan yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun ya. Jadi itu yang dikatakan sebagai penghasilan yang nantinya itu akan menjadi objek pajak terutama untuk yang PPh badan. Sama seperti yang PPh WP OP atau orang pribadi begitu ya. Sebenarnya juga sama gitu ya. Bahwasanya yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Disebutkan di sana bahwasanya dalam bentuk apapun ya, dalam bentuk apapun itu bisa bentuk cash ataupun bentuk-bentuk yang lainnya. Termasuk yang pertama yang menjadi objek pajak itu masuk kategori sebagai taxable income itu adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan termasuk gaji. Jadi itu juga masuk kategori sebagai penghasilan. Jadi itu masuk kategori sebagai objek pajak. Kemudian hadiah dari undian itu juga masuk. Jadi hadiah itu tidak harus berupa uang ya, tapi bentuk-bentuk yang lainnya pun juga kalau selama itu mampu menambah kekayaan baik itu dari wajib pajak OP maupun badan terutama itu juga masuk kategori sebagai objek pajak. Kemudian laba usaha itu jelas ya, itu masuk menjadi penghasilan dan itu masuk kategori sebagai objek pajak. Kemudian karena penjualan harta atau pengalihan harta ya itu juga masuk sebagai objek pajak. Penerimaan kembali pembayaran pajak atau restitusi itu ya, pengembalian kaitannya dengan lebih bayar yang sudah dibayarkan oleh perusahaan begitu ya. Kemudian ada bunga. Di sini ada dikatakan sebagai bunga itu ada bunga obligasi ya. Jadi yang kira-kira itu ada surat hutang, kemudian ada bunga yang harus dibayarkan, kemudian dibayarkan yaitu masuk kategori sebagai objek pajak. Termasuk dividen. Dividen juga laba yang dibagikan itu juga masuk kategori sebagai penghasilan yang menjadi objek pajak. Royalti serta sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta. Itu tadi beberapa contoh begitu ya yang masuk kategori sebagai penghasilan yang menjadi objek pajak. Tapi juga ada begitu ya penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh bersifat final. Jadi apa bedanya Pak dengan yang bukan final? Kalau yang final itu yang pada saat dipotong udah selesai urusan perpajakannya ya. Beda kalau yang bukan final. Kalau bukan final berarti kita harus melapor ya sampai ke SPT tahunan. Tapi kalau untuk yang final itu pada bulan terjadinya tersebut itu dipotong, kemudian sudah dilaporkan pada SPT masa, berarti urusan perpajakan terkait dengan itu sudah selesai, dianggap sudah selesai, begitu ya. Dia dikatakan sebagai final. Nah, di sini penghasilan pajak yang dikenakan final itu apa saja? Yang pertama adalah penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan. Itu masuk kategori sebagai PPh final, ya, bukan PPh pasal 23 ya. Beda kalau 23 berarti dia masuknya ke bukan final. Tapi kalau ini masuknya final. Berupa hadiah undian, ini masuknya pasal 4 ayat 2. Kalau pasal 4 ayat 2 itu termasuk PPh final begitu ya. Karena antara pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 itu ya hampir sama gitu ya. Cuma perlakuannya yang berbeda. Kemudian penghasilan dari transaksi saham. Ya, termasuk penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan. Itu semuanya masuk PPh final, masuk kategori PPh pasal 4 ayat 2 ataupun pasal 15. Itu sebenarnya sudah ada semuanya di sini begitu ya. Tergantung itu masuk yang PPh final yang mana. Nah, itu nanti juga masuk termasuk objek pajak atau dikatakan sebagai taxable income. Kemudian ada juga yang perlu diketahui oleh teman-teman begitu ya terkait dengan penghasilan yang bukan termasuk sebagai objek pajak. Apa saja itu? Yang bukan termasuk objek pajak atau dikatakan sebagai non taxable income itu yang pertama adalah bantuan atau sumbangan. Bantuan bencana misalkan ya toh. Itu juga bukan termasuk sebagai objek pajak ya, walaupun itu diberikan kemudian menambah harta orang tersebut karena dia mengalami kesusahan begitu ya, itu juga bukan termasuk sebagai objek pajak. Termasuk zakat ya, termasuk zakat pun juga bukan termasuk. Kemudian harta hibah.
Harta hibah itu harta pemberian begitu ya, itu istilahnya, itu juga bukan masuk kategori sebagai objek pajak. Termasuk warisan, harta termasuk setoran tunai sebagai penyertaan modal begitu ya. Kemudian penggantian hasil hubungan pekerjaan dalam bentuk natura dari wajib pajak atau pemerintah pun juga bukan termasuk sebagai penghasilan. Kemudian ada pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Kemudian ada dividen yang diperoleh perseorangan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri. Kemudian ada penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, kemudian bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komoditer, serta penghasilan modal ventura berupa bagian laba serta beasiswa. Itu tidak termasuk sebagai penghasilan objek pajak dari taxable income, begitu ya. Kemudian juga biaya-biaya yang boleh dikurangkan atau yang dikatakan sebagai deductible income. Jadi kalau taxable income itu masuk kategori sebagai objek pajaknya. Tapi kalau deductible itu bebannya gitu ya, atau biayanya yang boleh dikurangkan. Apa saja itu? Yang boleh dikurangkan terutama untuk yang PPh badan begitu ya, dari penghasilan bruto, nanti tadi sudah jelaskan ya, dari penghasilan bruto itu boleh dikurangi biaya. Itu termasuk yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak berkaitan dengan kegiatan usaha. Itu boleh dikurangkan. Yang kedua, penyusutan atau pengeluaran untuk harta berwujud. Kemudian iuran kepada dana pensiun. Kemudian kerugian karena penjualan. Kemudian kerugian selisih kurs mata uang asing itu juga tidak masuk kategori boleh dikurangi dengan penghasilan bruto karena deductible expense gitu ya, itu boleh dikurangi. Penelitian dan pengembangan perusahaan, beasiswa magang ataupun pelatihan. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih atau yang dikatakan sebagai bad debt gitu ya. Kemudian sumbangan penanggulangan bencana, sumbangan penelitian dan pengembangan, pembangunan infrastruktur sosial. Nah ini yang kira-kira biaya-biaya yang boleh dikurangkan atau yang masuk kategori sebagai deductible expense. Tapi pun juga ada begitu ya, biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan ya. Apa saja itu? Salah satunya yang masuk kategori sebagai non deductible expense itu adalah pembagian laba seperti dividen, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, kemudian ada pembentukan dana cadangan CKP ya, cadangan kerugian piutang misalkan seperti itu. Ada premi asuransi, kemudian imbalan sehubungan pekerjaan dalam bentuk natura, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham, ataupun harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Itu beberapa contoh begitu ya, biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan. Artinya yang tidak boleh dikurangkan artinya nanti tidak mampu untuk membayar jumlah objek pajak yang dibayarkan atau untuk menghitung laba yang kena pajak yang boleh dikurangkan dari penghasilan brutonya. Mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.